Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kembali lagi di Tengku Ruk Channel. Guys, apa kabar kalian yang menonton video ini? Semoga berada di dalam keadaan yang sehat dan juga sentiasalah dirahmati oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Saya amat merindui kalian semua guys. Jadi hari ini spesial istimewa untuk penampilan kali ini. Saya mengundang seorang teman saya bernama Dodi Wijaya. Siapa tidak kenal guys, asal dari Medan, yang telah menjemput kami selama ini ya ketika kami berkunjung ke Indonesia. Jadi Bang Dodi, apa kabar Bang Dodi? Ya, Alhamdulillah sehat, fantastis, yes. Itu saya ada komentar tadi, saya ada upload video dia kata kayak nih, Bang Tengku sudah terjangkit oleh Mas Dodi, tepuk tangan kayak nih. ada tengok ya komentar tuh. Ada. Virus tepuk tangannya ya. Iya, tapi itu sebenarnya bila kita tepuk tangan kayak ini, dia akan menghasilkan satu energi, tahu? Positif negatif. Jadi bila positif negatif dia kasih neutral. Tapi Mas Dodi coba mundur ke belakang dikit. Saya nampak baju yang Mas Dodi pakai ini. Wow, luar biasa, baju Malaysia ya. Tanah tumpah darahku. Wah, ini cantik ya. Coba, cantik wow. Kan? Oke, cantik. Wah. Keren ya. Jadi guys, sebenarnya ketika saya berkunjung ke Jakarta, ini baju yang Mas Dodi pakai ini, baju yang selalu saya guna untuk react. Tetapi karena saya mau meninggalkan satu momen supaya nilai persahabatan kami itu tidak begitu saja. Jadi saya bagi baju yang saya sayang betul tuh kepada Mas Dodi untuk ini eratkan silaturahim itu, supaya biar Mas Dodi pun bila memakainya dia ingat saya dan saya juga sentiasa mengingati dia. Terima kasih Mas Dodi karena menghargai pemberian saya. Begitu ya. Ini bajunya dingin dipakai, habis itu ngepas, jadi seakan-akan saya tuh kekar, jadinya ini cocok banget nih. Wah, ini keren banget nih. Wah, keren ya. Wow, memang keren, mantap sekali. Keren ya. Mas Dodi, I miss you. Ya, Dek. Sama. Wow. Jadi tadi saya mau pakai baju batik yang Mas Dodi bagi dengan saya tuh. Oke. Kenapa nggak dipakai? Macam mana saya hari-hari pakai? Hari ini kan hujung minggu. Jadi bila hujung minggu tidak kerja, tidak masa libur kan. Jadi saya cuci. Bila saya cuci masih basah. Oh, sayang sekali. Kalau tidak boleh masuk dalam podcast kita nih. Jadi Mas Dodi boleh tengok saya pakai baju pemberian Mas Dodi hadiah dari Indonesia ya. Tapi sebenarnya Mas Dodi, mungkin Mas Dodi boleh dapat mengikuti 2-3 hari saya buat live ya. Saya menggunakan baju Mas Dodi. Ya, wow, betul. keren banget guys. Itu berkarisma Tengku, langsung pakai baju batik Indonesia, itu berkarisma banget. Wah. Mirip sekali dengan Pak Jokowi. Wah. Nah, jadi Mas Dodi sehat ya? Alhamdulillah. Setibanya kita dari pertemuan di Jakarta, masing-masing balik ya, sama-sama menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia baru-baru nih pada 17 Agustus hari Rabu. Jadi saya begitu berbesar hati ya dengar kabarnya Mas Dodi juga akan berkunjung ke Malaysia untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-65. Iya kah Mas Dodi? Betul. Wow. Jadi saya jadi penasaran tahu, dan ini bukan mudah untuk berkunjung-kunjung nih kayak itu ya. Jadi kenapa Mas Dodi terinspirasi untuk datang ke Malaysia turut sama-sama memeriahkan lagi suasana hari ulang tahun hari kemerdekaan Malaysia yang ke-65. Kenapa itu ya Bang? Nah, jadi ini mungkin kawan-kawan mau tahu ini. Oke, jadi Tengku ini ku jelaskan panjang kali lebar kali tinggi juga. Oke. Jadi sistem orang Jawa, tepatnya itu bukan orang Jawa lah, seluruh orang Indonesia. Jika orang ada Indonesia. tamu yang jika orang
bertamu ke Indonesia, ya kan, itu ada namanya kunjungan balik. Oh, berbalas Memang kunjungan. lumrah. Ya, lumrah tuh hal untuk melihat keakraban kita, menjalin hubungan. Itu satu poin. Wow, masya Allah, masya Allah, masya Allah, meningkatkan keakraban ya. Ya, jadi Oke. hal-hal seperti itu sudah wajib untuk warga Indonesia khususnya ya, apalagi terkhusus untuk orang Jawa. Oh. Jadi kalau misalnya saya kan campuran Jawa, Banten, dan juga Melayu. Nah, jadi kalau misalnya saya ambil suku Jawa misalnya kan, misalnya kita bertetangga itu kan seringkali kita masak, seringkali ngasih tetangga-tetangga sebelah gitu kan. Iya, betul betul. Nah, jadi kalau kami orang Jawa tuh rasa sungkan kalau misalnya mulangin bekas piring yang dikasih itu kosong. Oh iya, betul. Ya, Nah, ya. artinya harus ada sesuatu yang dikembalikan lagi dengan ada yang isi yang berbeda. Oke, ya paham. Jadi hal-hal seperti itu sudah tradisi dari kecil. Makanya ketika ada teman-teman dari Malaysia berkunjung, melihat, menyaksikan, ikut serta meramaikan Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, kebetulan juga pada bulan yang sama juga tanggal 31 Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-65 tahun. Inilah momen-momen terindah kami berkunjung ke sana juga. Wah, mantap. Saya intinya sebenarnya Mas Dodi, Bang Dodi, yang apa tadi? Ketika kita memberi jiran kita yang nih makanan, misalnya makanan. Dia bila dipulangkan tuh, saya di sini pun ada Mas Dodi sebenarnya. Jadi ternyata dia ada kesamaan ya kita nih Mas Dodi. Oh, di sana juga seperti itu ya? Wow, ya begitu kalau kita bagi jiran, contoh kita bagi lauk ikan. Iya, lauk. Lepas tuh kita tunggu bila dia kasih balik itu mangkuk tuh, itu yang bekas tuh ada isi juga. Jadi kesamaan ini yang menjadikan kita nih sebenarnya dekat sebenarnya ya Mas Dodi. Wow. Jadi hal-hal seperti itulah yang timbul dalam hati. Wah, ini teman-teman dari Malaysia udah meluangkan waktunya. Kita tahu bersama teman-teman ini kan kerja semua, tapi menyiapkan waktunya untuk hadir Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, pada saat bulan yang sama, yaudah yuk rame-rame kita ke sana juga gitu. Wow, terima kasih. Nah, Bang Dodi, saya bila dengar Bang Dodi datang ke Malaysia dengan beberapa orang lagi ya, rekan-rekan yang lain. Siapa ya? Boleh sebutkan di sini? Untuk saat ini ya saya, istri, Mr. Babau, Firza. Oh, Firza juga turut ya? Ya, insya Allah Firza juga ikut. Habis itu mungkin Bang Ihsanuddin, tapi nggak tahu ya Bang Ihsanuddin entah jadi atau enggak. Yang pasti 4 orang ini udah oke lah. Oh, masya Allah. Kalau jadi lebih kurang 4 atau 5 orang ya. Ya, insya Allah kalau misalnya Allah berkehendak, kita kan nggak tahu yang terjadi ke depan. Tapi yang udah insya Allah itu 4 orang. Amin. Tapi ini sebenarnya baju yang Abang Ihsanuddin hadiahkan nih Mas Dodi. Ini. Jadi kepada Bang Ihsanuddin semoga dipermudahkan segala urusan, mudah-mudahan lancar dan bisa juga datang turut serta untuk datang ke Malaysia menyambut hari ulang tahun ke-65 Hari Merdeka Malaysia. Jadi Amin. apa nih Bang Dodi? Saya ada tengok mengikuti Bang Dodi punya live ketika buat paspor seorang diri, lepas tu diikuti dengan wife, istri, lepas tu dengan Master Babau. Jadi bagaimana perasaan Mas Dodi apabila sudah dapat semua, wife dapat paspor, Mas Dodi dapat paspor untuk berkunjung ke Malaysia. Jadi apa perasaan Mas Dodi sekarang nih? Wah, itu luar biasa ya, terharu juga, habis itu senang juga karena proses pembuatan itu ribet sekali, bukan ribet ya, perjuangannya, karena jarak tempuh dari rumah saya ke kantor imigrasi itu 2 jam. 2 jam, wow jauh. Jadi saya boleh nggak cerita tentang proses mendapatkan paspor itu yang sangat diperjuangkan kali? Boleh. Boleh, silakan. Jadi hari pertama ketika saya datang itu saya sampai di lokasi jam 10 pagi. Oke.
Habis itu disuruh sama resepsionisnya untuk daftar melalui online M-Paspor. Ternyata kotanya sudah limit, jadi bulan depan baru oke. Oh, limit sudah tidak boleh lagi. Jadi saya langsung, waduh, sementara hari kemerdekaan Malaysia tanggal 31 kan gitu. Jadi hilanglah, sirnalah semua harapan itu kan. Habis itu saya tanya lagi, bagaimana solusinya agar saya bisa menghadiri hari kemerdekaan di sana. Habis itu dikasih solusi, ada bang yang urgent itu misalnya yang keperluan mendadak, misalnya untuk berobat, ya kan. Habis itu ada keperluan bisnis, ada keperluan urgent lah intinya. Tapi dengan ada surat dasar. Kalau misalnya dari untuk berobat kan harus ada surat keterangan dokternya. Iya. Kalau misalnya upacara bendera misalnya kayak saya itu kan, harus ada surat bukti lah, bukti yang undangan ataupun ya kenapa sebab datang itu begitu. Kenapa harus ke sana? Apa alasannya? Jadi mereka minta itu tuh. Jadi itu syarat yang pertama. Yang kedua, biayanya jauh lebih mahal. Oh, mahal lah. 3 sampai 4 kali lipat. Wow guys, ternyata bukan satu perjalanan yang begitu mudah ya. Perjalanan Mas Dun ini untuk datang ke Malaysia. Wow, saya rasa wow. Oke, lanjut. Jadi kan Tengku, bukan hanya seperti itu aja. Nah, habis itu saya bilang oke, masalah harga nggak ada masalah, saya bilang. Yang penting saya bisa ke Malaysia. Saya bilang gitu kan. Ternyata, Pak, hari ini nggak bisa karena sudah jam 10. Kalau proses pembuatan paspor yang cepat itu maksimal jam 10 pagi. Jadi Bapak harus balik besok sampai sini jam 8 lah Pak, karena nanti kan Bapak prosesnya agak berapa menit nanya-nanyanya, takutnya jam 10 kelewatan gitu kan. Saya bilang, Pak, saya jauh dari Langkat ke Stabat itu, Langkat ke Medan itu 2 jam, saya bilang. Nggak bisa Pak, kita pun orang kerja, jadi kita ngikutin prosedur yang ada. Ya sudah lah. Jadi singkat cerita, besoknya pagi-pagi saya jam 6 subuh tuh Tengku. Jam 6 subuh berangkat, itu belum sarapan. Saya lihat takut telat tuh kan. Nah, jadi setengah perjalanan tiba-tiba hujan deras. Aduh, hujan pula. Hujan deras, mana saya naik kereta motor yang bukan mobil kereta, tahu kan? Motor yang bisa untuk 2 orang aja. Itu motor guys ya. Yang roda 2 lah. Iya. Kalau kami di Malaysia itu panggil motorcycle. Motorcycle lah, jadi seperti itu kan. Nah, di tengah perjalanan hujannya rinti-rinti awalnya. Yaudahlah, saya mepet-mepet di bawah mobil lah supaya nggak basah berkas-berkasnya gitu kan. Jadi saya di belakang truk itu supaya nggak kehujanan ya kan. Beberapa saat kemudian tiba-tiba hujannya makin deras, gitu kan. Itu beberapa menit aja langsung basah kuyup, total basah kuyup. Jadi daripada berkasnya rusak, saya kira kan, saya berhenti dulu di salah satu kedai lah, langsung spontan berhenti juga pada saat itu hujan terus kan, berhenti. Habis itu kebetulan waktu saya beli tasnya ini tanah air, itu alhamdulillahnya tanah air. Tahan air tuh, tanah air. Jadi saya lihat waktu udah hampir jam 7, perjalanan berapa jauh lagi nih kan gitu. Baca bismillah ya kan, bismillah ya Allah, mudah-mudahan hujannya bisa reda, tasku aman, mau basah segala macam nggak masalah, saya dalam hati kan. Yang penting saya pelan-pelan aja lah nih gitu kan. Nanti sampai di Medan rencana saya mau beli baju batik lagi supaya kan nggak enak masuk kantor basah kuyup tuh. Iya, benar ya kan. Jadi alhamdulillahnya beberapa jalan itu tiba-tiba udah susut tuh hujannya. Tapi ini basah udah basah kuyung ini, udah salah teman-teman. Jadi karena perjalanan itu jauh dan akhirnya hujannya udah berhenti, karena 1 jaman lebih perjalanan itu, akhirnya baju yang dipakai ini kering. Jadi kering masa dalam perjalanan. Wah.
kering sampai kering, tapi tetap aja risih karena bekas-bekas hujan di dalam kan. Tapi kalau dipegang gini bajunya kering. Sudah, jadi saya putuskan nggak usah jadi beli baju lah karena ini udah kering saya kira kan. Sampai di Medan itu jam 8 lebih ya kan. Langsung saya ambil nomor antrian ya kan. Nah, setelah dicek semua berkas-berkas udah komplit, ada namanya surat rekomendasi itu. Nah, surat rekomendasi ini terima kasih buat presiden YouTuber Sabah, itu siapa namanya, Dokter Angkol siapa nggak tahu lah, sama Khairul Onggon lah yang bantu urus itu kan. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak atas surat itu juga, mempermudahkan saya mendapatkan paspor itu. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Jadi singkat cerita, saya di berkas-berkas sudah oke, ditanya-tanya juga tuh. Ditanya juga kan, Bapak dari mana? Dari Stabat. Apa keperluannya? Nah, saya tunjukkan lah itu surat dasar tadi. Akhirnya dapat, lepas itu langsung bisa untuk buat paspornya. Itu lama lagi. Itu masih tahap jauh lagi tuh masuk. Itu masih di depan kantor itu kan banyak penjaga-penjaganya. Tapi intinya selesai itu kesimpulannya Bang Dodi sudah paspornya lah. Iya, dapat. Alhamdulillah guys. Nanti kita nantikan ada podcast lagi bagaimana rintangan cabaran-cabaran Mas Dodi untuk buat paspor sehingga dapat itu ya. Jadi apapun alhamdulillah sudah ada paspornya, dan ternyata Mas Dodi boleh tengok. Dan Mas Dodi akan datang ke Malaysia pada tanggal 30 hari bulan bersama teman-teman YouTubers yang lain untuk berbalas kunjungannya. Jadi tengok paspornya. Wow, keren. Wow. Ini guys punya istri. Oh, ini kalau Indonesia di warna biru ya? Biru. Kalau kami di Malaysia warna merah. Wah, alhamdulillah. Nah guys, oleh karena kita kesuntukan masa tidak mengizinkan kita ada berbakit 5 menit lagi. Jadi Mas Dodi, saya betul-betul rasa turut berbangga karena saudara dari Indonesia turut sama-sama hadir ya untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Malaysia. Dan sebenarnya inilah yang saya hajatkan agar kedua buah hubungan kita nih negara Malaysia Indonesia nih kekal akrab seperti mana yang kita persahabatan kita antara saya dengan Mas Dodi dengan rekan-rekan lain itu moga-moga menjadi panutan ataupun contoh kepada orang di luar sana yang sentiasa ada memikir, ya ini sebahagian ya yang memikirkan sentiasa provokasi. Jadi kita sebenarnya bila bertemu begini sungguh aman damai ya, baik-baik aja. Lihat saja Mas Dodi ini, saya datang ke Indonesia disambut dengan baik. Jadi dan keramahan itu sungguh luar biasa sehingga akan meninggalkan kesan yang amat dalam di hati saya Mas Dodi. Nah, jadi Mas Dodi, selamat datang ke Malaysia kepada semua rekan-rekan ya yang akan datang ke Malaysia pada tanggal 30 hari bulan tuh, dan semoga perjalanan dilancarkan. Dan saya Mas Dodi, saya spesial ambil cuti khas ya. Cuti, saya bekerja sebenarnya, jadi saya ambil cuti semata-mata untuk menyambut tamu dari Indonesia, Mas Dodi dan rekan-rekannya. Terima kasih. Nah, jadi kita ada 2 menit begitu. Boleh minta Mas Dodi pesan-pesan harapan Mas Dodi, silakan. Wah, gini, pesan-pesan buat siapapun yang melihat, mudah-mudahan dengan tayangan kolaborasi antara Indonesia dan Malaysia ini bisa mengeratkan hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Amin. Nah, yang kedua, buat teman-teman yang berada di Kuala Lumpur, Malaysia, ya kan, nanti kalau misalnya kalian ingin berjumpa dengan saya dan teman-teman seperti Bang Brojul, Tengkut, Askalani Studio, dan banyak lagi, kalian bisa juga bertemu nanti di sana, gitu. Kita jadi sapa-sapa lah, gitu. Mantap. Kan? Ya. Jadi banyak juga teman-teman yang dari Indonesia yang di sana bekerja kan. Itu bisa ngumpul bareng, kita
gimana sih perasaan kesah-kesahnya di sini. Itulah momen-momen seperti itulah namanya kita saudara kan. Iya. Kita nanya-nanya hal-hal seperti itu. Oke, Itulah makasih guys. Insya Allah kita akan berpodcast lagi. Sebenarnya kalau kami dengan Mas Dodi nih terlalu panjang, 2 jam rasanya tidak cukup. Tapi kenapa untuk makluman awal ya, untuk memaklumkan kepada kalian semua ya, Mas Dodi akan datang bersama rakan-rakan yang lain ke Malaysia. Jadi minta doa juga pada kalian ya agar dipermudahkan perjalanan Mas Dodi ya, dari Indonesia ke Malaysia. Jadi Mas Dodi, saya betul-betul rasa mau menangis Mas Dodi. Saya rasa mau menangis serius. Tapi apapun, nanti kita jumpa. Saya akan jemput Mas Dodi bersama rakan-rakan yang lain, dan juga ada juga beberapa orang ya yang bukan YouTubers datang menjemput Mas Dodi ya, menyambut kedatangan saudara kami dari Indonesia ya. Semoga nanti bila sampai di Malaysia kita dapat bersua lagi, dapat bertemu, dan kita buat konten momen-momen yang terindah ketika Mas Dodi berada di Malaysia. Jadi itu saja guys untuk kali ini. Saya sebenarnya banyak benda mau cakap, mau ngobrol, tetapi karena masa terlalu menyemburi ya. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Mas Dodi. Bye. Bye bye. Bye.